waktu nama 8 anggota DPR dicatut diduga terlibat bermain masker itu sampai rame, maka pada saat itu saya itu telepon ketua pansus. Saya nyablon saat itu. Nah, ternyata itu di video, kemudian dibuat status. Ini tidak boleh dikurangi, harus sekian. Ya, silakan disampaikan kalau memang Agus pernah menyampaikan seperti itu. Jadi ini Mas Agus terlibat pengadaan masker, kemudian ditegur oleh teman-teman BK, melanggar kode etik dan sebagainya karena jadi pembina hias. Iya sebenarnya ceritanya Pak Agus. Dan Pak Agus juga sangat getol. Ya, kalau saya prinsipnya begini. Ya, curiga boleh, nuduh jangan. Ya siap. Ya. Nah, kemudian begini Mas, saya sedikit cerita. Saya itu lulus SMA tahun 95 dan tidak pernah kerja di pabrik karena sekali melamar ditolak oleh perusahaan. Nah, maka pada saat itu saya memutuskan saya harus bertahan hidup. Saya memutuskan menjadi UKM Mas saat itu. Jadi UKM itu usaha kepingin mangan. Itu saya getoli dan hingga saat ini. Ya, siap. Ya, saya getoli hingga saat ini. Nah, sehingga karena saya getol di dalam UKM, maka saya sering menyemangati, memotivasi untuk sesama orang-orang yang berusaha untuk bisa hidup. Itu seperti itu awal ceritanya. Kemudian ada beberapa teman, organisasi UKM banyak di Kabupaten Pasuruan, dan insya Allah kami juga sering diundang untuk memberikan motivasi, kemudian untuk bahkan menyebut kami itu sebagai pembina di dalam UKM. Tapi jajani ya mungkin ya jorong gede nemenanya sebatas usaha kecil, Mas, seperti itu. Dan jenengan juga ada di Komisi 2 kan? Jadi yang menaungi beberapa punya mitra yang berkaitan dengan ini kan juga sebenarnya. Ya. Jadi saya berterima kasih sekali sudah diberikan kesempatan untuk live. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa di dalam proses pengadaan masker itu dinas sudah melaksanakan secara transparan, dan saya kira di dalam proses itu juga ada APH Mas, aparat penegak hukum, mulai dari proses dan lain sebagainya itu seperti itu. Kemudian menurut saya tidak harus begitu Mas ya, harus begini. Karena apa? Proses yang dilaksanakan sudah disampaikan, sudah benar. Kemudian siapa-siapa yang mendapatkan pekerjaan, ada kontraknya, dan sudah dibagikan secara transparan dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Sehingga ketika kami dituduh, ya, kami bermain masker, ya silakan dinas menyampaikan. Makanya saya pernah menyampaikan, dinas tolong sampaikan kalau memang Agus pernah memaksa, ini harus dapat 1,5 juta. Ini tidak boleh dikurangi, harus sekian. Ya, silakan disampaikan kalau memang Agus pernah menyampaikan seperti itu. Tapi perlu kami sampaikan bahwa kami nyatakan pada hari ini sama sekali kami tidak pernah mengintervensi dinas, mengatur-ngatur dinas untuk diberikan kepada si A, si B, si C, sekian itu seperti itu. Itu kami pastikan Mas. Nah, jangan percaya, silakan di cross check ke dinas yang terkait, 2 dinas penyedia itu seperti itu. Ceritanya seperti itu Mas. Siap. Kemudian teman-teman BK memutuskan bahwasanya jenengan melanggar kode etik, ada bukti cukup gitu. Mungkin ini diproses di teman-teman BK lah sebagai alat kelengkapan. Kemudian di situ juga ada video, katanya videonya Mas Agus juga ikut terlibat di proses pekerjaan dan sebagainya, ikut bantu pengadaan dan sebagainya. Itu gimana Pak Agus kalau misalnya dengan dengan kalimat yang disampaikan, dengan rekomendasi yang disampaikan oleh BK ini gimana Mas Agus sikapnya? Jadi begini, tugasnya BK itu adalah berkaitan dengan etik. Siap. Kode etik. Nah, tetapi setelah BK mengeluarkan sebuah rekomendasi, saya malah menilai BK telah melakukan pelanggaran etik. Padahal mereka punya etik loh. Nah, kenapa saya berani mengatakan demikian? Ada tatib yang mengatur
mekanisme bagaimana BK itu melakukan kinerjanya. Ada tahapan-tahapan itu. Dan kami merasa belum pernah dipanggil, belum pernah diklarifikasi berkaitan dengan itu. Oh iya, kok tiba-tiba belum, Mas? Oh, belum. Belum. Loh. Jadi begini ceritanya. Ya, Jadi ya, begini. ya, ya. Siap. Waktu nama 8 anggota DPR dicatut diduga terlibat bermain masker itu sampai rame, maka pada saat itu saya itu telepon ketua Pansus tolong difasilitasi untuk bisa ketemu dengan 2 dinas penyedia, undang semua media biar mereka menyiapkan data, mereka bercerita, kita buka bersama agar apa yang hari ini di media ramai berkaitan dengan 8 anggota DPR yang sudah membuat nama institusi ini jelek, membuat 8 nama orang ini jelek, kita klarifikasi di sana biar semuanya jernih. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian dari hasil itu teman-teman menghadap ke Badan Kehormatan untuk menyampaikan hasil yang disampaikan oleh 2 dinas penyedia. Tetapi yang aneh, yang saya jadi tanda tanya, kenapa kok tiba-tiba BK mengeluarkan sebuah rekomendasi? Itu seperti itu. Kalau memang merasa itu sudah sah dan benar, ya enggak apa-apa lah, saya menghormati itu. Tetapi yang ingin saya tanyakan, secara berkenaan dengan proses di BK, saya belum pernah diklarifikasi terkait dengan video yang menjadi barang bukti yang kuat dan lain sebagainya itu. Karena apa? Itu sudah saya jelaskan pada saat ke BK itu. Sudah ada klarifikasi ya? Saya sampaikan. Kami menemui BK, bukan dipanggil BK loh Mas ya. Oh ya, beda. Nah kemudian begini, saya sampaikan, kakak saya itu punya percetakan. Awalnya katanya teman-teman tidak ada tulisan Kapasuruan di masker itu. Nah kemudian harus ada tulisan Kapasuruan, sehingga banyak orang mencari-cari tempat cetak. Semuanya percetakan waktu itu mungkin banyak yang nyetak itu ya, termasuk orang-orang itu, mereka datang dengan inisiatif sendiri. Tidak dikondisikan ya, jadi tidak ada namanya dikondisikan Pak Agus, nang cacakku ae, enggak ya? Enggak Mas, jadi ada orang Bangil, kemudian ada orang Suwayuwo, ada orang Pandaan, ada orang Sukorjo, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada saat itu ada salah satu orang yang ikut nyetak. Nah, kemudian saya cerita ke sana, Mas, aku biyen iku tukang sablon. Nah, itu. Lek gak percaya gini, ayo ison di aku bisa menyablon. Saya nyablon saat itu. Nah, ternyata itu di video, kemudian dibuat status. Oh ya. Nah, dari status itulah ada oknum-oknum. Ada oknum-oknum yang mengambil, kemudian dipotong-potong, langsung dibuat sebuah berita. Tuh. Nah, itu ceritanya seperti itu. Tanpa tabayun dulu ya ceritanya bagaimana? Tanpa tabayun, tanpa klarifikasi. Tapi itu saya sudah berkali-kali menyampaikan itu, tetapi saya tentunya sangat kecewa kalau BK yang punya waktu yang cukup panjang tanpa klarifikasi bahwa itu adalah bukti yang kuat, kemudian memberikan rekomendasi kepada penegak hukum untuk menindaklanjuti. Padahal di dalam kode etik sudah dijelaskan, ya BK setelah melaksanakan tugas begini disampaikan kepada pimpinan, ketua, dan ini sifatnya rahasia. Itu. Kemudian yang fatal lagi, BK itu membuat 2 rekomendasi. Ya, yang satu disampaikan ke ketua, yang satunya itu ada press release. Oh ya, betul. Ya, press release, kemudian yang sebagaimana yang disampaikan ke ketua dan disampaikan ke press release, ini tidak sama. Nah, pertanyaan saya, ada apa? Itu seperti itu. Ada apa? Ini yang tentu saya sangat kecewa, saya sangat dirugikan, nama baik saya sudah diinjak-injak, dilecehkan, dihancurkan. Padahal itu tentu itu. Secara personal jenengan juga anggota
dewan terhormat ya, anggota yang semestinya kehormatan saya dibela oleh badan kehormatan. Siap, nggih. Terima kasih Pak Agus. Paling tidak ini kan klarifikasi. Terakhir, dengan status jenengan mungkin sebagai pembina. Ini kan memang kalau jenengan tadi, ayo silakan diusut. Apakah karena status saya pembina kemudian Hias harus dapat atau bagaimana? Nah, ini status ini bagaimana Pak Agus? Jenengan jadi melihat. Begini, ya. Status saya di sana itu sebagai pembina. Nanti saya bisa bagikan apa itu struktur organisasi pembina. Kemarin saya juga minta ke Hias karena saya sendiri juga tidak paham sopuane sindikono seperti itu. Itu saya sudah mendapatkan itu. Bahasa mungkin tetapi mohon maaf, saya potong. Mungkin bahasa gini, karena pembina biasanya kan kok coro juragani, boreki dan sebagainya, dan sebagainya. Apakah seperti itu yang dilihat oleh? Tidak Mas, tidak. Jadi yang dulunya kada ada pemberitaan, saya menyewakan mobil, saya ikut memodali. Saya pastikan 100% itu fitnah, 100% itu tidak benar. Karena saya tidak pernah menggadaikan mobil saya. Saya punya 2 mobil, yang satu sih kredit, yang satu sudah lunas, dan itu masih di rumah dan tidak pernah dipegang untuk disewakan, tidak pernah. Jadi itu semuanya hoax. Tidak ya, sudah tidak ada ya kaitannya dengan itu ya, sudah dilepas. Oh tidak Mas, tidak. Ya, kami tidak punya kewenangan di sana Mas. Ya, dan Hias sendiri itu terdiri banyak UKM, IKM ya memang ya, bukan Hias dalam satu kesatuan ini kayak modelnya satu tempat. Perkumpulan Mas. Oh, betul. Jadi perkumpulan, jadi banyak orang di sana. Jadi ada asosiasi. Klaster ini, ada asosiasi ini, ada asosiasi, kemudian ada perkumpulan yang dinamakan Hias itu. Bukan satu. Tidak apa-apa Mas, mungkin kan bahasanya gini, banyak orang melihat Hias iku Pak Ridwan, pembina iku Agus, yang oleh job itu Pak Ridwan, bukan seperti itu ya? Bukan Mas, salah besar Mas. Salah besar. Ya. Karena itu hanya salah besar kalau seperti itu. Jadi asosiasi dari kumpulan UKM yang banyak. Iya. Ya. Kayaknya terima kasih sudah menyampaikan unek-unek ini, karena memang satu nama ini yang cuman Pak Agus Yanto, lainnya tidak, begitu kata rekomendasi dari PK. Mungkin ini klarifikasi juga dari Pak Agus. Ya. Terima kasih Mas, semoga penjelasan kami ini memberikan pemahaman kepada orang-orang yang mungkin terbawa oleh berita-berita yang tidak benar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan. Terima kasih Mas. Siap, sama-sama Pak Agus, terima kasih. Hati-hati kalau di jalan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak Soleh, saya Yogi Warta Bromo Pak Soleh. Wah, iya gimana Mas? Iya Pak Soleh. Pak Soleh, kebetulan kita lagi ngobrolin soal ini BK jadi lakon ini kayaknya. Aduh Mas. Gimana? Iya. Kemarin kan sempat mengeluarkan rekomendasi terhadap teman-teman, terutama kaitannya dengan pengadaan masker yang kemarin. Paling tidak itu kan jadi lakon akhirnya ya. Mungkin bisa Pak. Pak Soleh, itu seperti apa Pak Soleh kemarin teman-teman BK kemudian merekomendasikan ini Pak Soleh? Halo. Wah, ada gangguan. Halo Pak Soleh. Halo. Ya. Nanti lagi ini aku dijemput teman ini ya. Ya. Oh gitu. Kita lagi live Pak Eko. Ini cuman ada Pak Soleh ini. Gimana Pak Soleh? Bentar aja Soleh. Ledak ini lagi ditunggu ada acara ini. Ya. Oh gitu. Ini klarifikasi loh BK loh. Saya sudah telepon sama. Klarifikasi loh. Nggak ada lagi teman-teman ini. Bentar aja Pak Soleh. Gimana Mas? Ya bentar aja. Mungkin menjelaskan aja. Kemarin mengeluarkan rekomendasi gitu aja. Apa rekomendasinya itu sebenarnya gitu? Iya. Waduh, sudah saya serahkan ketua. Ketua langsung mari Mas. Gak enak Mas. Oh, ketua langsung. Ketua. Iya, soalnya kan sudah saya serahkan itu ke ketua. Oh gitu. Sudah dirilis gitu katanya. Sudah dirilis gitu. Itu rilisnya sopo? Sudah, pokoknya itu sudah. Pak, sudah saya sampaikan ke ketua hari Kamis yang kemarin itu. Oh, jadi nggak tahu sih. Iya. Sudah. Itu bukan kewenangan BK lagi berarti. Ketua. Iya, sudah kita serahkan kan Mas, sudah itu. Ya.
Ya, jadi tidak enak nanti sama ketua saya kalau nanti anu jawab ya. Loh, ketua DPRD apa ketua BK kan jenengan? Ketua DPRD. Oh ya. Ketua DPRD. Iya. Sempet Bisa dikeluarkan. langsung kemudian kok. Sudah anu, Pak. Saya serahkan bersama-sama waktu itu dengan teman-teman. Oh gitu. Terus alasan BK mengeluarkan Iya. itu apa sebenarnya, Iya. Pak Soleh? Alasannya Pak Soleh? Iya. Alasannya apa? Ya itu kan rilis saja, press rilis dari setelah diserahkan, terus teman-teman media nunggu, terus ya kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman itu aja, Mas. Oh gitu ya. Halo. Poinnya apa Pak Soleh? Poinnya apa sebenarnya? Poinnya itu Pak Agus memang melanggar kode etik gitu ya? Yang penting kita sudah mencoba untuk mengklarifikasi, katanya harus dilempar ke ketua DPRD dan surat secara resmi. Memang Pak Soleh ini juga ketua BK. Dan tadi sudah kita tanya alasannya dan paling tidak katanya wah surat itu tak kekno ketua Pak, dan saya juga nggak tahu bagaimana Anda yang menyimpulkan. Beberapa poin sudah kita sampaikan, paling tidak terima kasih yang sudah bergabung dan pembahasan kita sepertinya memang ini iki Mas Sugi iki. Mas Sugiarto semangat